Aku di sini aja. Kalau di sini nggak kelihatan saya nanti. Bisa? Gak apa-apa di sini ya? Izin ya? Iya. Ini buat bapak aja deh. Yang penting jangan pakai bawahnya. Saya izin buka masker karena ini juga jaraknya agak jauh, jadi aman. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Wah. Terus terang saya dapat banyak pelajaran dari Badan Karantina Pertanian. Makasih banyak Pak. Ini terus terang saya tidak bisa menyangka aku ada di sini. Saya kira ada di Zoom. Karena kemarin izin saya harus terbang ke Makassar bersama Pak JK, Pak Aksa dan rombongan Pak Erwin untuk melayat Anda Guruta ke Haji Sanusi Baco, Ketua MUI Sulawesi Selatan yang berpulang ke rahmatullah. Kemarin saya sempat ke sana. Saya kira PP, ternyata tidak PP. Nginap. Dan kalau saya harus ikuti jadwal beliau, otomatis mungkin saya tidak ada di sini, tapi adanya di Zoom. Mana seru pakai Zoom bagi saya. Yang artinya saya harus bertatap langsung supaya bisa minum coklat yang saya minum tadi, dan bisa minum itu tadi jus itu wafa itu enak banget. Bungkus. Izin Pak dan semua yang ada di Zoom dimanapun berada, makasih banyak, termasuk Ustaz Cuping yang luar biasa. Masya Allah. Ini sudah pertemuan keberapa kali kita ya. Hari ini saya bahagia. Ilmu yang saya dapat dari Bapak, tidak ada masalah dalam hidup ini. Yang ada tantangan. Tepuk tangan dong. Saya akan simpan kata-kata itu. Itu saya pakai. Benar. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak akan mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya. Pasti sesuai. Baik, hari ini kita berhalal bila halal. Tadi kalau orang paham agama, paham Quran, itulah tadi surah Ar-Rahman, tapi beliau arahkan dulu untuk membuka untuk suasana halal bihalal. Wasari surah Al-Imran ya. Wasari ila maghfiratin min rabbik wa jannatul ardhis samawati lil muttaqin. Bersegera. Segera. Segera. Tadi kita lihat di Zoom, alhamdulillah ada yang di kantor, ada yang duduk lesehan, kira-kira dia lagi makan condro itu. Ada opor ayam dan sebagainya. Halal bihalal itu adalah bentuk bagaimana kita saling menghalalkan. Halal bihalal. Halal bihalal. Maksudnya apa? Saya pernah waktu di Mekah, alhamdulillah di Saudi itu tinggal 70 hari. Bukan PKI ya, bukan. Saya haji, kemudian dapat beasiswa. Saya bilang gini, orang tanya, Sas kenapa di sana ada namanya halal bihalal? Oh tidak, itu halal bihalal produksinya Bung Karno. Bung Karno halal bihalal. Kalau Pak Harto open house. Itu bedanya. Halal bihalal dipelopori oleh Bung Karno disebabkan setiap hari lebaran Sawalan itu tamu bergiliran datang, terima tamu, terima pagi, siang, sore, malam, repot Bung Karno. Selama sebulan itu, maka minta pendapat dari Menteri Agama Kiai Haji Wahid Hashim.
Diberitahu kalau solusi, buat satu agenda acara, satu kali ketemu, selesai perkara. Tapi ini lebih hebat ini. Langsung 52 UPT, langsung ketemu. Selesai. Bapak tidak usah keliling lagi 52 itu. Kalau Bapak keliling 52, sampai di sini sudah bulan Zulhijjah. Ini satu kaligus. Jadi itu. Jadi halal bihalal dilaksanakan. Kebayang Pak kalau pagi ke sana kesini. Tapi ini satu kaligus. Nah inilah. Memang Lebaran itu ada 4 tradisi. Ini belum masuk ceramah saya. Ini baru intermezzo. Belum masuk ceramah saya. Pokoknya saya ceramah 2 jam, 1 jam lah. Tidak enak kalau 2 jam. Makin sore. Nanti yang di timur itu sudah maghrib, kasihan. Ada 4 tradisi. Yang pertama baju baru. Baju baru tuh dipakai, tak punya pun masih ada baju tetangga. Yang pertama baju baru. Yang kedua makan-makan. Itulah Lebaran. Apalagi mudik. Itu silaturahmi maksudnya itu. Kalau baju baru memperbaharui diri. Setelah Ramadan, Syawal artinya meningkat. Kemudian makan-makan pertanda itu sudah tidak bisa lagi puasa. Makanya kita kalau Idul Fitri makan dulu baru pergi. Salat Id. Sunnahnya itu mandi, salat subuh, habis salat subuh makan, habis itu pergi salat Id. Lewati jalan yang berbeda ya. Jangan lewati jalan yang sama. Lewat sana pergi, pulangnya lewat sana. Kenapa? Supaya batu-batu pasir yang kita injak itu jadi saksi buat kita. Tapi jangan salah paham. Masuk masjid lewat sini, keluar lewat sana. Kau tidak dapat sendalmu. Sendalnya disimpan di sini, keluarnya lewat sana. Saya ada teman namanya Ustaz Cecep Odong-Odong. Alhamdulillah Saladin itu mempersatukan banyak ustaz. Itu Ustaz Cecep Odong-Odong, dia odong-odong kan, ada pengalaman odong. Dari pagi sampai siang tidak ada anak-anak yang naik. Jadi pergi, istrinya lagi butuh dana, anaknya lagi sakit, jadi pergi salat dulu di masjid Simpang Odong-Odong, dia bersolat tuh. Habis salat, ya Allah, sampai siang hari ini nggak ada penumpangku, nggak ada anak-anak yang naik odong-odongku. Beri aku rezeki. Pas keluar dari masjid, hilang odong-odongnya. Wih, panik, masuk kembali, berdoa sama Allah. Apa salahku ya Allah? Aku datang menghadapmu, odong-odongku hilang. Pas keluar dari masjid, ada odong-odongnya. Ternyata dia salah keluar pintu. Itu proporsional, tangguh dan terpercaya. Namanya PTT. Amin. Itu proporsional. Makanya saya tuh telepon, ini nggak bisa nih. Aku nggak proporsional banget. Saya kan alhamdulillah ceramah sejak tahun 88. Nggak pernah batalin acara, nggak tidak hadir. Iya, harus profesional. Jamaah. Oh jamaah. Karena orang bekerja itu ada 3 model manusia yang dalam bekerja. Jangan kau bekerja, beribadah pun begitu. Yang pertama, ada yang bekerja sesuai waktu. Sesuai waktu, yaitu jatang sekian, bulannya itu segitulah. Dia akan dinilai sesuai dengan waktu yang dia pakai. Itu namanya menggugurkan tanggung jawab. Yang penting datang. Bisa dimulai ceramahnya? Ini baru mau dimulai. Jadi apa ini? Inilah kita betul-betul harus bekerja dengan apa? Naik level. Apa naik levelnya?
Yang kedua, bekerja karena kebutuhan. Aku butuh. Maka dia akan datang sebelum kantor dibuka. Karena dia butuh. Berarti dia security yang pegang kunci. Dia butuh. Kalau kita butuh, itu jam 3 jam. Kita sudah datang. Ada lagi di atasnya itu. Siapa itu? Orang yang menikmati pekerjaannya. Kalau orang menikmati pekerjaan, sampai malam masih di kantor. Pulang ke rumah masih mikirin kantor, kerjaan. Itu menikmati. Jadi tidak ada masalah bagi dia. Semua merupakan tantangan. Maafi muskilah, tidak ada masalah. Semua bisa dikerja. Amin. Besi aja bisa terbang. Besi aja bisa terapung. Impossible? No. Tidak mungkin. Bisa. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Yang ada karena tidak mau. Betul? Pohon saja yang tumbuhan saja yang berhama bisa diselesaikan kalau di badan karantina. Karena kalau sudah dikenal badan karantina aman itu. Alhamdulillah. Jamaah. Ini belum masuk cara saya. Tidak apa-apa. Tidak dibuka itu anmutnya. Makasih banyak. Ini mudah-mudahan berkah. Innalazi paradhalaka al-Qur'an laratuka ila ma'ad. Mudah-mudahan kita senantiasa dihadirkan terus. Mau dihadirkan terus? Inilah Ramadan. Ramadan telah berlalu. Ramadan itu 1 bulan kita di karantina. 1 bulan kita digembleng. Supaya bisa apa? Profesional, tangguh, terpercaya. Iya, masuk Pak Eko. Apa yang profesional? Orang berpuasa itu luar biasa. Tapi tunggu dulu, kita butuh halal bihalal. Apa artinya halal? Halal itu dalam kamus menghalalkan sesuatu yang haram jadi halal. Maka kalau ada wanita kau cintai, halalkan dia. Iya. Supaya kau bisa pegang. Siapa yang berpegangan tangan, berjatuhan dosa di antara keduanya kalau dia suami istri. Makanya ketahuan nih kalau itu pacaran atau suami istri. Kalau dibonceng motor, kalau lingkaran penuh pacaran itu. Kalau setengah lingkaran suami istri. Kalau motornya dipegang, berarti bapaknya yang bonceng. Tapi kalau helmnya dipegang, tukang ojek. Karena rata-rata nggak ada talinya. Sama juga kalau ke mall. Kalau laki-laki pegang barang, berarti itu masuk pacaran. Nanti aku yang bawa sayang. Tapi kalau dua-duanya bawa barang, berarti itu antara ibu dan anak. Mama, masa saya semua begini malah. Tapi kalau perempuan yang bawa barang laki-laki santai, itu suami istri. Kalau suruh banyak belanjaanmu. Tapi kalau dua-duanya tidak bawa barang, berarti itu tanggal tua. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi gitu, mohon izin. Yang pertama apa tadi? Lebaran itu identik dengan baju baru. Apalagi makan-makan. Yang ketiga, mudik. Ibu tuh mudik artinya silaturahmi. Ya, cuma di Indonesia itu ada secara mudik. Makanya banyak protes kenapa tidak ada mudik. Jangan. Itu demi kebaikan kita. Corona belum berakhir. Jangan kira sudah ada divaksin dan semua belum. Dan semua sudah divaksin itu. Masih antri sampai bulan September. Mudah-mudahan September sudah selesai semua disuntik. Kalau sini saya rasa sudah semua. Aman lah. Oh di sini sudah 2 kali. Aman sudah kalau begitu. Jemaah. Oh jemaah.
Kalau ada yang tanya saya, Ustaz, jadi gimana nih? Siapa yang rugi? Rugi dong kita tidak silaturahmi. Lebih rugi pemerintah. Karena pesawat tidak terbang. Pelni nggak jalan, betul tidak? Tol-tol nggak ada yang bayar. Gimana mau bayar? Nggak ada yang lewat. Yang India itu 5 juta berkumpul. Ini kalau terjadi mudik 85 juta yang bergerak. Itu makanya, makasih banyak, ini tanggung jawab pemerintah. Iya, makasih banyak. Saya ngobrol sama Bapak tadi, Pak, saya panggil nama aja Pak ya, Pak Wisnu, makasih. Itu beliau udah pulang kampung juga. Bapak bagus, kasih contoh. Bapak ini kayak Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bodinya kayak Bapak. Kalau yang ini nggak tahu. Orang lagi ngomong dia lewat ke situ. Jamaah, masih ada satu sebenarnya tradisi kita. Apa itu? Ampau. Bagi-bagi zakat, THR dan sebagainya. Itu tradisi itu. Itu bagus. Itu ajang apa namanya itu? Berbagi, berjamu, menjamu tamu. Kasih makan menyambut tamu. Bertamu, datang bertamu ya. Saya sudah ini bang tamu saya antri. Mau datang, gimana mau datang? 1-2 lah. Hari ketiga keempat udah repot kita. Jamaah. Baik. Mau promosional? Mau? Mau tangguh? Mau dipercaya? Coba lakukan beberapa hal. Karena bekerja itu menikmati pekerjaan. Jangan pernah mengeluh. Kayakan diri kita. Kata orang Bugis, aja mak dareke. Jangan mengeluh. Ciri-ciri orang miskin mengeluh. Kok mengeluh? Karena banyak masalah. Kau mengeluh sama orang itu, dia bilang sama. Jadi makanya kalau mau kaya miliki 3. Perasaan senang. Orang tidak tahu kalau kau punya masalah. Dan banyaknya utangmu. Ya, orang Allah itu rahasiakan isi hati kita. Seandainya kedengaran itu isi hati, aduh. Makanya sosial media itu bagus, sarana dakwah. Tapi bukan sarana curhat. Curhat itu bukan di sosial media. Curhat itu di tahajud. Karena Allah yang kasih solusi. Iya. Karena tidak ada masalah dalam hidup, yang ada tantangan. Jadi itu, mohon izin, mohon maaf. Kalau mau kaya, perasaan senang. Yang kedua, damai. Salamun hiya tamat lail fajar. Damai. Apa itu damai? Tidak mengganggu dan tidak diganggu. Orang naik PT-PT, naik mobil angkot, itu damai hidupnya. Di busway, diem aja. Enggak bagus apa? Saya tidak kenal. Saya tadi naik pesawat, langsung tidur. Karena kemarin diberitahu tidak jadi pulang, nanti besok langsung saya ke kuburan, antar jenazah. Habis itu pulang langsung pergi silaturahmi sampai jam 1 malam ke rumah saudara. Saya kan 13 bersaudara. Ada masalah? Saya 13 bersaudara. Alhamdulillah. Udah meninggal 6. Jadi kami sisa 7 orang. Saya datangin kakak saya. Saya kan adik. Jadi 7 bersaudara. Seandainya saya 6 bersaudara, meninggal 6, matilah saya. Waktu saya 13 bersaudara, meninggal 6, masih ada sisa 7. Jadi harus banyak anak. Saya alhamdulillah anak saya 4. Seandainya ibunya tidak meninggal, sudah punya anak lagi saya. Karena saya masih kecil-kecil. Saya meninggal 2 tahun yang lalu, tak tergantikan. Sudah 3 kali lebaran ini. Apa istri? Tidak curah sih. Karena istri itu susah tergantikan. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan.
beda. Kalau perempuan kehilangan suami, aman dunia. Karena pedangnya yang hilang, sarungnya masih ada. Tapi kalau laki-laki kehilangan istri, bagaikan pedang kehilangan sarung, bisa menggores kiri kanan. Ya tadi pagi tadi subuh saya mau puasa, tapi tiba-tiba ini agak kekurangan vitamin C karena saya lupa bawa vitamin C saya, jadi nggak jadi puasa hari ini. Ngerti lah kalau saya berkata gitu. Jadi aku bisa minum. Pokoknya saya ceramahnya santai aja ya. Ibadah itu harus dinikmati. Karena yang ketiga itu, yang pertama apa yang pertama? Perasaan senang. Ketemu orang senang aja. Saya itu orang tidak mau tahu masalah kita, betul tidak? Apalagi kita di depan orang, di depan kamera, di depan orang banyak, jauh-jauh undang kita datang. Saya tadi kaget Pak. Saya baru sadar tadi subuh. Tadi pagi waktu berangkat ke bandara. Jangan-jangan saya bisnis nih. Ini saya terbang aja sudah syukur. Kasih bisnis lagi. Saya itu kalau naik pesawat tidak perlu bisnis, di ekonomi pun tidak ada masalah. Karena saya kan nyamar. Tidak ada yang tahu orang di pesawat kalau saya. Dan saya langsung pesawat langsung tidur. Pada berapa lupa? Kenakan sabuk pengaman Anda. Mohon izin kepada semuanya. Ini penting halal bihalal. Penting banget. Makanya kayakan diri kita dengan perasaan senang, hati damai, syukuri nikmat. Syukuri nikmat. Banyak orang gagal gara-gara tidak pandai bersyukur. Makanya disebut kufur nikmat. Makanya langsung diancam. Inna asabi masalida. Agar loh. Kenapa saya bugis? Apa itu? Karena itu asap itu sangat pedih. Orang yang kufur nikmat, apa artinya? Tidak memanfaatkan atas nikmat. Syukur itu memfungsikan atas apa yang Allah berikan. Memfungsikan. Makanya pandemi ini tidak menggagalkan kita, tapi tantangan buat kita. Jangan mengeluh dengan pandemi. Selesaikan masalah. Vaksin. Selesaikan vaksin cepat. Jangan takut vaksin, itu halal kok. Vaksin Ramadan aja halal, tidak batal puasa. Suntik vaksin di siang Ramadan tidak batal. Yang batal itu suntik vitamin, karena memasukkan makanan. Kalau itu kan obat, jadi aman. Sama yang dicolok di siang aman, karena bukan menyimpan barang, cuma ambil saja itu di dalamnya. Berikut bonus-bonusnya. Itu aja. Ya, mohon izin, ini baru mau mulai ceramahnya. Lebaran. Lebaran itu berasal dari kata lebar. Lebar ditambah akhiran an. Berarti bacanya lebaran. Apa yang mau lebar? Bukan lebar-lebar pintu maaf. Bukan lebar-lebar pintu rumah. Bukan lebar-lebar pintu panci. Bukan lebar-lebar pintu dompet. Lebar-lebar. Lebaran. Mohon izin, mohon maaf, dan alhamdulillah. Bagaimana mau bagus? Mau rezekinya lancar? Persaudaraan. Ini tema kita. Persaudaranya diperbaiki. Saudara. Saudara. Sama-sama menghirup udara yang sama. Makanya sebenarnya kalau Badan Karantina Pertanian ini, saya rasa sudah menjalankan hakikat dari manusia. Tahu hakikat dari manusia. Kenapa manusia diciptakan? 3 tujuannya. Ini yang di rumah, di kantor, dimana pun lagi Zoom, ada 3 tujuan kita diciptakan. 3. Yang pertama, untuk menjadi hamba Allah. Jadi hamba Allah.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Sembah Allah. Makanya maaf tadi agak telat. Saya salat dulu di rumah baru kesini. Karena saya berjamaah sama anak-anak. Kalau bahaya anak-anak. Anak-anak kan suka bermain kalau sholat. Tapi ingat, anak-anak itu tidak ada dosanya. Yang ada dosa bapaknya. Anak lari-lari di masjid, bukan dosa itu, baru salah. Kecuali kalau mamanya lari-lari. Salah itu pada anak-anak, dosa itu pada orang dewasa. Ada namanya zalim. Siapa itu zalim? Orang yang bertanggung jawab, itu namanya zalim. Ada di atasnya lagi, kedurhakaan. Harusnya dia berbakti tapi tidak menjalankan, makanya durhaka. Jadi ampunilah dosaku, tutupilah kesalahanku, perbaikilah kesalahanku, kehilafanku. Manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Nah, tinggal kita memperbaiki. Dengan cara apa? Berbuat, berlaku profesional. Mau profesional? Tepat waktu, disiplin. Ada orang menunggu kerjaan. Kalau kita tidak, kerjaan yang antri. Karena banyak yang coba, orang yang amanah, orang yang terpercaya, alhamdulillah itu luar biasa. Allah akan nyimpan semua. Makanya tujuan kita diciptakan selain menyembah Allah. Kata malaikat, kalau menyembah Allah saya juga bisa. Justru kami malaikat ini lebih hebat ibadahnya. Tidak. Inni ja'ilun alifatan fil ardi, untuk mengurus bumi ini. Inilah tujuannya karantina. Dari hama dan sebagainya. Itu niatnya orang-orang di Bugis Makassar itu kalau menanam, bagusnya doanya, saya niat menanam, saya tunggu rezekiku dari tanaman ini. Kasih juga rezekinya tikus sama burung sedikit saja. Uang kutajeng ni dalek ku di tanah-tanah ye, arito ni dalek na manuk-manuk baloy cek di nah. Jadi artinya saya tunggu rezekiku di sini, kasihlah juga rezekinya tikus, rezekinya burung-burung, tapi sedikit saja. Jangan diambil semua. Nah, makanya disinilah dokter-dokter, gimana caranya? Oh, kalau begitu harus pakai semprot, obat dan sebagainya. Lihat bibit unggulnya. Kalau menanam itu tanahnya, bibitnya, sama pengolahannya. Kan begitu, betul tidak? Betul tidak? Betul. Saya kalau di Maros itu, saya lihat itu yang di jalan ke sana ya. Ya, Balita, ya, saya pernah lihat di sana. Alhamdulillah, makasih banyak. Saya langsung di pusatnya. Jamaah, baiklah karena waktu saya mulai ceramahnya. Yang kedua, untuk mengurus. Yang ketiga, amal ma'ruf. Jangan mau merasakan sendiri. Kalau saya sih berpikir badan karantina pertanian ini, bagaimana supaya pertanian kita bisa dilihat masa depan. Bahkan ini adalah emas hijau menurut saya. Betul tidak? Pertanian itu tidak ada habis-habisnya. Ini apalagi saya alhamdulillah sudah beralih makanan pertanian. Kalau umur 40 tahun, kurangi makan yang 4 kakinya. Kurang itu. Kurang itu. Kalau sudah 50 tahun, kurangi yang 2 kakinya. Kalau 60 tahun, tidak usah makan yang berkaki. Ikan. Kalau sudah 70 tahun, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran. Kalau sudah 80 tahun, buah-buahan yang dicus makanannya. 90 tahun, surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, selama Ramadan saya sudah beralih bukan nasi putih, sudah nasi merah. Saya katakan apa? Ya itulah.
Apa boleh buat, karena setelah periksa, wah Ustaz terlalu banyak makan ini, matilah saya. Kurang-kurangilah makan beras nasinya. Oh baiklah. Nah, saya suka makan nasi, enak sekali itu nasi, tapi dikurangi. Saya datang dokter kasih obat. Oh bagaimana cara supaya saya tidak minum obat? Ya pantangan, atau lagi berpantanganlah engkau supaya sehat. Hiduplah teratur supaya sehat. Amin. 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 Pola hidup yang sehat, aja jam kerja diatur, disiplin kerjanya, lakukan 4 sistem Rasulullah. Apa itu? Tabligh. Yang terakhir ada lagi siddiq, terpercaya, fatana, cerdas, amanah, dapat dipercaya. Itu lakukan 4 hal itu. Amin. Amin. Kalau kita jujur, aman kok itu hidup. Disiplin, aman hidup. Itulah Ramadan. Man sama Ramadan iman waktu sabab kira lemah takta min zabi. Siapa yang berpuasa tapi mengqama Ramadan, siapa yang mendirikan ibadah di bulan Ramadan. Apa boleh buat? Ramadan sudah pergi, tarawih sudah tidak ada lagi. Siapa yang tarawih sebentar malam, berarti Anda ngigau. Katulu-tulu kok. Siapa suruh? Tidak ada di Ramadan. Tapi kalau mau hidupkan lewat salat lail. Amin. 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 Jadi Ramadan berlalu, tapi kita kan bukan penyembah Ramadan, tapi penyembah Allah. Merasa diawasi sama Allah, merasa dipantau. Enak itu. Bayangkan taruh malam pertama Ramadan diampuni dosa, malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tua, malam ketiga Ramadan diampuni dosa 2 tahun 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Yang datang taruh malam keempat Ramadan diberikan pahala seperti atam Quran, 5 Ramadan seperti orang salat di Masjidil Haram, 6 Ramadan pahala tawaf, 7 Ramadan pahala Nabi Musa, 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim, 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad, dan 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat, 11 Ramadan husnul khatimah, 12 Ramadan wajahnya kesana bulan purnama, 13 Ramadan terhindar dari segala menakutkan, 14 Ramadan disaksikan para malaikat, 15 Ramadan didoakan malaikat aras, 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga, 17 Ramadan pahala para nabi, 18 Ramadan digolongkan orang soleh, 19 Ramadan digolongkan mati syahid, dan 20 Ramadan dimasukkan dalam surga Firdaus, 21 Ramadan dibangunkan 1 rumah di surga, 22 Ramadan 1 istana, 23 Ramadan 1 kota, 24 Ramadan 24 doa kita dijawab, 25 Ramadan terhindar siksa kubur, 26 Ramadan pahala seperti nilai ibadah 40 tahun, 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titik yang siratan mustaqim, 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat, malah 29 Ramadan pahala haji untukmu, dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka. Jadi makin naik Ramadan makin tinggi pahalanya, makin tinggi pahalanya. Nah banyak orang muntaber. Terakhir Ramadan sudah muntaber. Kalau muntaber, mundur tidak ada kabar, sudah hilang di masjid. Apalagi sekarang ada namanya Syawal, puasa 6 hari, tinggal diatur. Siapa yang puasa Syawal di awal Syawal 1 sampai 10 Syawal, di bulan Syawal, di awalnya, awal-awal tanggalannya, itu meraih ridho Allah, mencuri perhatian Allah. Kata Allah, hambaku baru selesai puasa lanjut Syawal. Itu. Siapa yang puasa Syawal di pertengahan Syawal, berarti dia dapat keberkahan, berkualitas, karena dia ketemu dengan apa? Ayyamul bid, 13, 14, 15. Berarti double pahala. Pahala Syawal, puasa Syawal, dapat juga Ayyamul bid, dapat juga Senin Kamis. Apalagi kalau dia mau bayar utang puasanya, boleh. Saya berniat bayar utang puasa di bulan Syawal di hari Senin, di hari Ayyamul bid. Wih, 4 dia dapat. Double. Kayak orang makan pagi, sarapan pagi di waktu siang. Sarapan pagi di waktu siang. Jadi simple. Bangunnya dari sarapan jam 11 udah masuk waktu siang itu. Tidak usah makan siang. Makan sore sudah masuk malam. Kita cepat seperti itu. Ada orang datang, saya sakit. Itu saya lihat di tayangan itu. Saya sakit, mencet tapi tidak bisa keluar air. Gimana ceritanya? Jadi dokternya bilang begini, kalau siang mandi pagi kok.
Lebih repot. Lanjut. Sekarang gugurkan semua, selesaikan semua persoalan. Jadi tidak ada beban. Itu enak tuh kerja. Kalau kita kerja berada di kantor, kerjaan kantor. Jangan persoalan rumah dibawa ke kantor. Jangan. Orang saya telah bilang, kata Ustaz itu tidak pernah kelihatan istrinya, meninggal aja sakit aja tidak pernah curhat. Lebih baik curhat di dokter karena dia kasih solusi. Betul tidak? Ya, carilah, curhatlah kepada orang yang bisa memberi solusi. Makanya waktu dokter saya pelajari, oh sakitnya begini. Saya langsung lihat, kayaknya istri saya tidak lama lagi nih. Saya lihat jam 12, saya bilang, kayaknya istri saya mau pulang jam 5. Saya sudah siap, ikhlas. Saya panggil saudara-saudara istri saya, duduk. Kayaknya almarhumah ibu istri saya sudah mau berangkat. Tolong kita sholat, habis itu saya sampaikan siapa yang pegang rekeningnya. Saya Ustaz, coba buka rekeningnya, berapa isinya, sumbangkan semua ke masjid. Karena saya tahu istri saya itu suka menyumbang. Semua emasnya disumbang semua ke masjid. Uang-uangnya dia kasih naik orang umroh, sisanya sumbang ke masjid, kosongkan. Pas sudah kosong, jam 5 meninggal, barulah saya sadar ini rumah sakit mau dibayar. Tapi ada keyakinan, pasti ada solusi. Dibawalah ke ambulans. Saya berpikir gimana nih, belum dibayar sih. Ketika saya dibisi sama kepalanya rumah sakit, Ustaz nol. Apa yang gratis semua? Saya bilang itu yang saya tunggu. Jemaah, baik karena waktu saya mulai ceramahnya. Ada dosa kah? Ada dosa kah? Banyak, bagus. Artinya harus perbaiki diri, pembenahan. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Itu orang kerja bagus itu harus target. Selesaikan, jangan tumpukan masalah. Kerjaan lusa kalau bisa dikerjakan hari ini, kenapa harus tunggu lusa? Kerjaan bulan depan tapi bisa dikerja sekarang, apa yang harus tunggu? Kalau tidak bertumpu itu, tidak gampang itu jadi pimpinan. Oke, apa jadi pemimpin itu? Harus memikirkan banyak orang, betul tidak? Kalau Anda memikirkan diri sendiri, berarti Anda siap menjomblo seumur hidup. Karena Anda tidak mau memikirkan orang. Tapi kalau Anda memikirkan orang, Anda cocok punya pasangan. Apalagi kalau Anda sudah banyak mau memikirkan banyak orang, cocok punya karyawan. Karena perahu itu dari awal tenang. Tapi kalau sudah kena ombak, goyang. Penumpang masih satu aman. Tapi kalau sudah naik 2 penumpang, udah oleng. Apalagi kalau 5 penumpangnya goyang-goyang itu perahu. Itulah jemaah yang gimana? Karena ini pelajaran besar buat kita, termasuk saya. Berpuasa di pertengahan Syawal itu dapat berkah, tapi berpuasa di akhir Syawal, 6 hari di puasa Syawal, 1 bulan ini ada 28-29 hari lah, karena 1 Syawal kan haram berpuasa. Berarti masih ada kesempatan kita berpuasa. Ya tadi hari Senin ya, bagusnya kita mulai, tapi terserah. Kita cari lagi waktu yang lain, tapi jangan ganggu kerjaan. Semakin banyak yang tahu kita puasa sunnah, semakin kurang pahalanya. Gak usah diumumkan, perhatian, saya puasa. Gak usah. Nabi Isa alaihissalam menyimpan minyak di bibirnya supaya orang tidak tahu kalau dia lagi puasa. Ada orang makan di dekat kita, kita lagi puasa, gak usah marah. Gugur dosa-dosa kita kalau ada makan di depan kita. Itu enak itu. Makanya ayo, kalau puasa Syawal akhirnya Syawal, itu mencuri ampunan Allah dan membuat setan menangis. Jadi kalau kau menangis setan gampang. Puasa Syawal di akhir Syawal, kata setan, saya kira gak jadi, ternyata puasa.
nangis. Sama kalau ada celengan lewat 100.000. Setan goda 50 aja. Masjidnya bagus, jamaahnya banyak, 20.000 aja, dekat-dekat 10.000 aja, pas di depan tinggal 1.000 masuk. Tapi kasih nangis setan dari jauh, dekat-dekat 100.000, pas dapat 500 kasih masuk, nangis dia. Banyak metode yang membuat setan menangis. Pura-pura tidak baca basmalah baru makan, pas pertengahan baru baca Bismillahirrahmanirrahim, muntah setan. Makan pedas, sudah pedas, baru baca basmalah, kepedesan setan. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Ya, saya mulailah ceramah saya. Gimana tekniknya? Beban hilangkan, selesaikan masalah. Karena masalah itu tidak ada, yang ada tantangan. Camkan itu baik-baik. Ini ilmu yang baru yang saya dapat. Tidak ada masalah. Yang ada tantangan. Ayo, hadapi tantangan itu. Jadi seru. Anak-anak itu suka main game karena ada tantangan di situ. Iya. Di tantangan ini mudah-mudahan kita bisa selesaikan semua. Kita tidak bisa halal bihalal, virtual aja. Selesai itu. Pusat Maulana masih ada di Makassar. Tidak ada yang susah itu. Siapkan penerbangan. Saya iya. Makasih banyak, hebat banget ya. Mau pulang lagi ke Makassar, udah. Saya sudah tinggal di Jakarta sama anak-anak saya. Karena anak istri saya meninggalkan 4 anak, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Jadi istri saya meninggalkan 5 yang kecil. Anak saya 4, bapaknya kecil. Istri saya bilang, kalau saya meninggal nanti jangan nikah lagi. Kamu gak bisa jawab itu, karena itu takdir. Rezeki, jodoh, ajal. 1, 2, 3, rezeki. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu rezeki kita apa. Ada orang makanan banyak, dia mengambil. Ada pengalaman saya ini waktu study tour. Kan saya juga guru waktu itu. Jadi saya ambil makanan. Saya yang pertama ambil makanan. Semua makanan seluruh Indonesia ada. Ambil saya nasi sama ayam, sudah. Karena saya memang makannya satu macam. Karena pengalaman waktu di pesantren, tidak ada pilihan. Nasi sama ayam udah kalah, jalan saja. Lihat teman saya di samping, blok ke belakang, banyaknya diambil. Saya tahu, kok bisa habiskan itu? Kan itu dipertanggungjawabkan. Kesempatan Ustaz. Dia tidak menyangka ternyata di ujung meja ada kasir. Ternyata makanan itu dibayar. Untung saya cuma nasi ayam. Jadi bayarnya cuma 6.000. Waktu itu tahun 2000 lah, 2001. Teman saya di belakang, dia colek saya, Ustaz, ambil sebagian. Sebabnya kesempatan. Semua yang kau kerja akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi kerjalah dengan sebaik-baiknya, secara profesional, tanggung jawab, terpercaya. Apa itu? Kau tahu nggak? Kalau kita punya anak 4, kira-kira kita mau berangkat umroh, kira-kira uangnya dititip kepada siapa? Halo? Kepada anak yang bisa dipercaya. Kalau anak TK mungkin nggak bisa. Belum bisa mengatur itu. SD belum tahu apa-apa sih. SMP ya bisa. SMA bisa juga. Tergantung yang mana dipercaya. Ternyata SMA nggak dipercaya. Dia bisa mengambil uang adik-adiknya itu. Carilah anak SMP yang bisa dipercaya. Yang mana yang bisa dipercaya? Oh, ini amanah ini. Makanya makasih banyak, bersyukurlah. Makanya minta tolong setiap sudah tahajud baca Al-Fatihah 10 kali.
Bisa jari-jarinya diangkat semua. 10 kali Al-Fatihah. Jari pertama ibu jari baca Al-Fatihah buat Nabi. Ila dzikri Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Yang kedua, Al-Fatihah buat seluruh orang muslim dan mukmin. Iya, sedekah Al-Fatihah buat mereka semua. Yang ketiga, Al-Fatihah buat semua guru-guru kita dan ulama. Al-Fatihah yang keempat buat siapa? Buat orang tua dan nenek moyang kita yang terdahulu. Bisa jadi kita seperti ini karena doanya orang tua kita. Amin. Yang kelima, Al-Fatihah yang kelima buat para pemimpin kita. Doakan Pak Wisnu Al-Fatihah buat dia. Iya, semua para pemimpin kita. Saya sudah keliling, alhamdulillah, salat Jumat di Korea Selatan, salat Jumat di Malaysia, salat di Hong Kong. Dan alhamdulillah sudah keliling di Turki. Saya salat Jumat, kaget saya. Walau dolim, amin sendiri saya. Amin. Tidak ada yang amin yang lain. Di Korea Selatan, salat Jumatnya khutbahnya cuma 3 menit. Saya bilang, cocok juga ini khutbahnya 3 menit. Kan memang pendek kan khutbahmu, panjangkan salatmu. Tidak boleh panjang khutbah. Kalau saya awali khutbah Idul Fitri, aku potong khutbah saya. Karena imamnya sebentar. Saya lihat 15 menit, 10 menit lah dia jadi imam salat idnya. Oh berarti saya tidak boleh panjang dari itu. Kan disunatkan, panjangnya khutbahnya. Sudah kentut satu besi belum berhenti dia. Jadi di Korea sebentar sekali. Saya bilang, biar panjang kau tidak ngerti juga. Pendeknya khutbahnya pasti. Iya enggak apa-apa, itu benar itu. Karena dia panjang kau tidak paham apa dia bilang. Sarangnya Amsamida Cici Paramida Wanda Hamida. Di Malaysia hebatnya. Di Malaysia hebatnya khutbahnya, habis itu sholatnya doakan pemimpinnya, doakan rajanya. Di sini di Indonesia habis salat demo pemimpinnya. Doakan pemimpin. Oh itu rahasianya. Brunei itu doakan pemimpinnya. Makanya lagu Lebaran itu tidak akan habis itu. Tidak akan waktu. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur sejati. Kullu kalam doa, setiap ucapan adalah doa. Apa yang kau ucapkan jadi doa itu dicatat malaikat. Hati-hati dengan doa. Ucapanmu itu jadi doa. Amin. Amin. Pada cewek toy, perbaiki memang mindset kita, pemikiran kita baik sangkalah sama orang. Amin. Amin. Itu tadi yang Bapak bilang, itu baik sangka. Kata Allah, aku berada dalam prasangka hambaku. Tidak ada masalah. Kecil itu. Allahu Akbar, Tuhanku lebih besar daripada masalah itu. Oke? Saya selalu kasih tugas sama atasanku, Ustaz. Bagus, berarti kau dipercaya. Banyak orang cari tugas tidak dikasih. Si buku saya bagus itu, masih sibuk. Pembelajaran kita dapat dari Lebaran itu hebat. Ramadan mengajarkan kita untuk bersih. Masih ada dosa? Dihapuskan lewat puasa. Masih ada dosa? Dihapuskan lewat salat. Dosa disimpan di sini. Rukuk berjatuhan dosa. Masih ada dosa? Halo? Masih ada dosa? Digugurkan lewat sedekah. Masih ada dosa? Dikeluburkan lagi lewat zakat fitrah. Zakat fitrah itu kenapa di penghujung Ramadan dibagi? Kalau perlu malam takbiran baru dibagi, supaya di hari Lebaran tidak ada yang nangis karena tidak punya beras. Itu tujuannya. Masih ada dosa? Ditutupi lewat salat begadang di malam takbiran.
Allahu Akbar, Allah. Jangan terlalu cepat tidur kalau mentakbiran. Ya begadang-begadang lah, supaya berguguran dosa-dosa kita. Kalau ibu-ibu mah hebat itu, pasti begadang. Ya diatur semua. Di kue-kuenya di meja berkata suaminya, coba dong kuenya jangan yang ditoples ya, di kaleng. Ini yang ditoples buat kamu, yang di kaleng buat papa. Ternyata yang di kaleng kue hangus. Kalau bukan kue hangus, kue patah-patah. Nanti suaminya dapat kue toples itu sebulan setelah lebaran. Sudah bulukan. Jemaah, masih ada dosa? Digugurkan lewat pergi sholat id, perjalanan. Sebenarnya bagusnya itu setelah keluar pergi lebaran sholat di masjid, jangan langsung pulang ke rumah, langsung ziarah kubur dulu. Ziarah kubur dulu. Penghuni kubur itu 1 Syawal itu menunggu untuk diziarahi. Karena di malam takbiran penghuni kubur menangis. La ilaha illallah. Nangis. Kenapa nangis? Selama 1 bulan Ramadan diistirahatkan, tidak ada siksaan. Siapa yang meninggal di bulan Ramadan tidak ditanya di kubur. Nanti setelah lebaran. Itu tidak ada pertanyaan, nanti setelah lebaran. Makanya malam takbiran pada nangis penghuni kubur, karena besok sudah ditanya lagi, diperiksa lagi. Makanya datang liburan kemana selama Ramadan? Apakah ke Masjidil Haram sholat di sana? Kan tidak begitu lagi ya, tapi bisa. Penghuni kubur. Iya, kalau aja mau itu baru calon Pak. Lanjut. Jadi nangis. Makanya kita pergi ziarah kubur. Jadi yang mana yang mau? Ziarah kubur atau kita yang diziarahi? Assalamualaikum. Masih kabur kau. Nah, salat id itu penghapus dosa. Coba. Berapa rakaat salat id? 2 rakaat. Rakaat pertama takbirnya berapa? 7. Rakaat kedua? 5. Pernah tahu nggak kenapa 7 kenapa 5? Karena 7 itu menghapuskan 7 dosa bagian di atas. Pikiran, 2 mata, hidung, mulut, 2 telinga. Bisa dihitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rakaat kedua berapa takbirnya? 5. Kenapa 5? Untuk menghapuskan 5 dosa bagian di bawah. Kita hitung 1, 2, 3, 4, cukup. Nggak usah dibahas ya. Pasti sudah tahu lokasinya di mana. Hutan Kalimantan. Turun daerah Mataram. Di bawahnya Goa, Sumbawa, sampingnya Toli-Toli, Bau-Bau, NTT, pusat Jakarta. Yang saya maksud yang satu itu berada di daerah Maluku dan sekitarnya. Jamaah, baik, karena waktu tinggal 5 menit, saya minta tolong semuanya bekerjalah sebaik-baiknya, karena banyak yang membutuhkan kita. Amin. Apa yang kita kerjakan saat ini itu bermanfaat untuk selama-lamanya. Amin. Itu yang kita harapkan. Bayangkan kalau kita nanam, jaga tanaman, itu sedekah jariah itu. Amin. Amal jariah. Karena ada 7 kan?
Quran, wakaf, masjid, jalanan, pengairan, sumur, pohon, menanam. Itu 7. Selama dia hijau, selama itu berpahala terus buat kita. Itu. Berapa buah yang dirasakan orang, kau dapat pahalanya. Nenek kita itu nanam pohon kelapa, berapa pahalanya itu, berapa yang ambil buahnya. Itu hebat itu. Nabi simpan pelapa kurma di atas kuburan, kata Nabi, selama dia warna hijau, selama itu dia ada faedahnya buat kuburan. Makanya daun pandan. Tradisi orang dulu hebat itu. Wah. Kalau bikin bangunan dikasih pisang 1 tandang atapnya. Kenapa? Itu konsumsi tukang. Supaya tukangnya tidak naik turun. Itu bukan musyrik. Kalau ada orang mati dikasih kemenyan. Kenapa? Supaya bau mayat tidak tercium. Yang tercium bau kemenyan. Pintar orang begitu. Ada meninggal dikasih pedang di atas perutnya, pisau atau bantal, supaya menekan perut, supaya besok gampang dimandikan. Orang dulu simpan kelapa di atas kuburan, baru dibelah 2. Iya, ahli dharma. Kenapa? Supaya binatang malam tidak menggali kuburan itu, karena dikasih air kelapa di atasnya. Yang dimakan kelapanya. Jadi tradisi itu bagus sebenarnya. Makanya 4 tradisi kita Lebaran ini, tidak apa-apa. Mudik itu silaturahmi. Kalau sekarang kita tidak boleh mudik, pakai virtual. Hemat ongkos itu. Sebenarnya nenek kita juga senang kita tidak datang. Karena selama ini kita pulang menghabiskan makanan dia. Benar-benar? Iya. Dia pulang, itu nenek dia sembunyi semua ayamnya, titip sama tetangga. Kalau dia datang pasti diambil tuh ayamnya. Banyak orang mudik karena tidak mau terima tamu di rumahnya. Saya tahu maksudnya itu. Jadi Lebaran di rumahnya, di rumah neneknya itu kan bisa virtual ya, transparan yang penting. Betul tidak? Jamaah masih ada dosa? Masih ada dosa? Nah, inilah dosa. Dosa kepada sesama manusia lah, inilah yang harus digugurkan. Makanya halal bihalal, saling memaafkan, saling menghalalkan, saling mengikhlaskan. Jadi kinerja kita aman. Saling membantu kerjaan, saling mengingatkan kerjaan. Ada tugas loh. Ingat ya, ada rapat besok. Itu bagus. Biar aja tidak tahu sepeda dapat teguran. Salah tuh. Kita ini satu perahu, harus mendayung begini semua. Kalau ada yang mendayung begini, berputar di perahu. Sama-sama harus mendayung seperti ini. Baik, Bapak izin yang di rumah juga, yang di kantor, dimanapun berada, kita sama-sama tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosa-dosaku jika aku berdosa padamu, ya Allah. Ampuni dosa-dosaku jika aku berdosa pada tubuhku. Ampuni dosa-dosaku jika aku berdosa kepada sesama manusia. Ya Allah, janganlah jadikan Ramadan ini yang lewat adalah Ramadan terakhir untukku. Berikanlah kami umur yang panjang lagi berberkah, agar kami bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Rabbi firwarhamhu anta. Ampuni dosa-dosaku ya Allah, jika aku berdosa padamu ya Allah. Ampuni dosa-dosaku jika aku berdosa pada tubuhku.
Ampun dosa-dosaku jika aku berdosa kepada sesama manusia. Mudahkanlah mulut, hati dan tangan untuk mau memaafkan orang-orang yang bersalah padaku. Mudahkanlah mulut, hati dan tangan orang-orang yang pernah kami berbuat salah untuk mau memaafkan kami. Coba pegang dadanya semua. Astagfirullah. Astagfirullah. Izin Pak, bisa maju ke depan Pak. Tabe. Para pimpinan kita untuk maju ke depan. Silakan Pak. Beliau adalah orang tua kita. Silaturahim, rahim kita di sini. Badan karantina, inilah rahim kita. Kita dilahirkan di sini, bersaudara kita semua. Karena ini masa pandemi, tidak mungkin kita bersentuhan tangan, jaga jarak. Kalau ada yang pernah ke tanah suci, tawaf, pasti pernah merasakan ini. Kalau tawaf, bismillahi, Allahu Akbar, lalu cium. Angkat tangan di Hajarul Aswad, kemudian cium. Apa maksudnya? Kita tidak mungkin langsung mencium Hajarul Aswad, karena pasti padatnya orang. Tapi kita tinggal ambil, baru cium. Jangan terbalik. Ambil, baru cium. Yuk, Bapak minta maaf. Angkat tangannya Pak. Ya, semua angkat tangan. Ya, jadi saling bersentuhan tangan. Itu maksudnya. Iya. Baru simpan ke dada. Saya maafkan. Ya. Sudah ikhlas semua? Ya. Sudah dimaafkan? Ya. Jangan lagi ada kelas-kelas ya. Dan kita ini harus, inilah halal bihalal Pak. Yang mengeras dicairkan, ya, yang belum cairkan. Hah? Yang daring juga ya, yang belum cairkan, yang belum selesaikan, yang belum tuntaskan, yang masalah tidak ada masalah, yang ada hilangkan masalah. Nah, nanti saya ceramah di Pegadaian itu. Bukan itu. Mengatasi masalah atau masalah. Jadi menyelesaikan tantangan dengan solusi. Izin Pak, ini sudah jam 3. Saya tidak enak di daerah timur dan tengah yang mungkin sudah asal. Terima kasih banyak. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon izin, saya pamit juga. Ya. Innalazi paradalaikal Quran laratu kailamat. Mudah-mudahan saya dapat rezeki bisa datang ke sini lagi. Ya, apalagi kalau selesai pandemi kita bisa lama-lama. Amin. Makasih banyak. Ya. Kalau mau begini aja. Salatullah ala bihalal. Tapi jangan sentuhan ya. Berhenti Pak. Salamullah Yasin Habibillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah acara halal bihalal keluarga besar Badan Karantina Pertanian. Yang pertama kita memberikan pesan kepada kawan-kawan semua. Yang pertama adalah mempererat silaturahim keluarga besar Badan Karantina Pertanian. Yang kedua tentulah memperkuat sinergi dan semangat kita dalam menjalankan tugas melindungi negara pertanian nasional dari ancaman masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan ataupun tumbuhan tentunya. Yang ketiga adalah mempersatukan keberagaman yang ada dalam keindahan kemenangan bulan suci Ramadan tentunya. Badan Karantina Pertanian profesional, tangguh, terpercaya. Saya Sekretaris Badan Karantina Pertanian Wisnu Haryana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.